Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua Epifanias. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhkanlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini ialah hidup mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, apa artinya hidup yang mengandalkan Tuhan? Hidup yang mengandalkan Tuhan artinya ialah hidup yang selalu berserah kepada Tuhan. Hidup yang selalu mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di sini kita melihat beberapa ciri orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak boleh percaya setengah-setengah hati kepada Tuhan, tetapi dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa Tuhan itu sumber pertolongan, bahwa Tuhan itu sumber keselamatan, bahkan Tuhan itu sumber segala berkat. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Saudara-saudara, salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa manusia diberi akal budi untuk berpikir tentang apa dan bagaimana mengenai kehidupannya. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 5 ini tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memakai akal budi. Karena akal budi kita adalah pemberian Tuhan. Kita memang wajib menggunakan akal budi kita dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Tetapi yang Tuhan katakan ialah jangan kita mengandalkan akal budi kita, karena akal budi kita ini memiliki keterbatasan. Hanya Tuhanlah yang tidak pernah memiliki batas kemampuan. Dia bisa melakukan apa saja yang di luar akal budi kita, yang tidak masuk akal kita. Tuhan bisa buat, Tuhan bisa lakukan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, mengakui Tuhan dalam seluruh hidup. Saudara-saudara, apa artinya mengakui Tuhan dalam seluruh hidup? Itu artinya ialah bahwa dalam segala hal dalam hidup kita, kita harus libatkan Tuhan. Apabila kita memulai sesuatu, merencanakan sesuatu, kita harus libatkan Tuhan. Kita mengerjakan sesuatu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bahkan apabila kita menuai hasil dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, maka jangan pernah katakan bahwa itu oleh karena engkau, tetapi akui bahwa itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, tidak menganggap diri sendiri bijak. Bijak artinya bahwa kita tidak boleh menganggap diri sendiri yang benar,
kita tidak boleh menganggap diri sendiri yang hebat, bahwa yang hebat itu hanyalah Tuhan. Kita harus merendahkan diri di hadapannya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya Dia, Allah yang maha bijak, yang maha hebat dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga dengan kita mengandalkan Dia, maka kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang sombong di dalam kehidupan. Yang kelima, saudara-saudara, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus akui bahwa dalam hidup ini ada banyak masalah yang kita alami yang sulit untuk kita selesaikan secara manusia. Dan banyak orang oleh karena sulit mengatasi masalah-masalahnya, lalu mereka cenderung untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dengan berbuat dosa, berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Ada di antaranya yang karena ada masalah lalu bunuh diri, lalu bunuh orang lain, membalas kejahatan dengan kejahatan, lari kepada minuman keras, kepada penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan masih banyak lagi dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita karena kita tahu bahwa kita tidak mampu menyelesaikan masalahnya, maka menurut kita itulah solusi yang paling pas. Dan saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, apapun masalah yang dihadapi di dalam hidupnya, dan apabila ada masalah yang menurut manusia tidak bisa diselesaikan, maka dia pasti akan serahkan itu kepada Tuhan. Dia akan minta pertolongan Tuhan, karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Kemudian saudara-saudara yang terakhir, yang keenam, yaitu memuliakan Tuhan dengan harta dan buah sulung. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ia tidak pernah khawatir. Sehingga kalau ada harta, kalau ada berkat yang diberikan Tuhan kepadanya, dia tidak mati-matian untuk menyimpan itu, sehingga sulit dia gunakan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia sulit menggunakan itu. Kikirnya, pelitnya luar biasa, apalagi kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, dan kalau kita mengakui bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya, maka apabila harta yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, kita terima dengan sukacita, dan kita terima dengan pengakuan bahwa ini semua dari Dia, maka saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa kita pasti akan memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kita. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan melalui menolong orang-orang yang susah. Kita akan menggunakan harta kita untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Kita akan menggunakan harta kita untuk mengembangkan gereja, mengembangkan kerajaan Allah. Dan kita percaya bahwa semakin banyak kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Karena itu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya atau belum? Jika belum, saatnya hari ini saudara-saudara, mari jadilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.